Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kinerja dan gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi menimbulkan bermacam spekulasi dan komentar dari segelintir masyarakat di Indonesia. Ada yang bilang ini gubernur konten, pencitraan, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan coba menayangkan bagaimana komentar, pendapat, dan pandangan dari para ulama dan beberapa masyarakat dari mancanegara terkait kinerja dan gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi. Baik sahabat semua, berikut tayangannya. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Adapun yang disebutkan tadi jika betul, karena kami juga belum bertemu langsung tapi mendengar beritanya dari teman-teman, bahwasanya memang itu bisa jadi termasuk bagian daripada ijtihad beliau dari tidak menyinggung dari sisi ingin mensejahterakan rakyat. Maka perlu kita sanjung dong tentang sisi ini. Adapun sisi kesalahan yang lainnya, dan memang bukan malaikat, dan kami yakin kalau orang ini membuat kebaikan, perubahan yang sesungguhnya akan mudah untuk diinginkan. Kalau Anda misalnya, kalau pemimpin Anda seorang dokter, lalu dia berbicara tentang ilmu kedokteran, lalu benar, lalu di saat nyinggung urusan agama salah, ya memang dia bukan bagiannya, tinggal mengingatkan saja tanpa harus kita bodoh-bodohkan, mohon maaf. Ini kan cara hidup yang baik. Ya, kita ingin membangun semacam ini. Kita sudah bosan di media ini dengan caci maki olokan antara ustadz dengan ustadz, ini dengan ini dan sebagainya. Jadi sepertinya yang dididik adalah bagaimana disejahterakan dengan menyalurkan bantuan yang tepat. Nah, tepat ini tentu tepat dari kita yang memilah-milih, bisa memberikan dari sisi lain yang ditepat-tepatkan, disesuaikan. Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya nggak ada masalah. Dibuat konten, apa masalah? Pencitraan dari mana ini? Ya, gitu. Jangan selalu suudzonnya ya, sangka buruk terus. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan, sangka baik menurut sekarang. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya, betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung, dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas sampai ini luar biasa. Ini jarang sekali. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik, itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama. Sudah sampai pada akhlak. Coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja, nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin kita belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Baru saja kami menerima Bapak Gubernur Chungnam, Korea Selatan. Tadi siang beliau diterima langsung oleh Pak Gubernur, dan malam ini beliau kami jamu makan malam di gedung sate sekaligus ya menyaksikan pertunjukan angklung. Bahkan beliau tadi bermain angklung langsung, bahkan menari langsung. Ternyata Pak Kim Top Markoto. Terima kasih Pak Kim, salam untuk warga Chungnam dan warga Jawa Barat. Dan mudah-mudahan hubungan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Chungnam ke depan lebih baik lagi, terutama untuk membangun kesejahteraan masyarakat baik Jawa Barat maupun di Chungnam Korea. 아들은 우리 대한민국 충남과 인도네시아의 서자와주가 자매들을 내기 때문에 형제와 같은 그런 곳입니다. 그래서 이번에 서자와주를 방문해서 주시사님을 비롯해서 우리 부지사님, 우리 직원분들께서 환대해 주셔서 너무 감사합니다. 앞으로 대한민국과 그리고 인도네시아와 그리고 충남과 서자와주가 하나가 돼서 함께 교류하고 또 발전을 위해서 노력했으면 좋겠습니다. 안건을 배우고 함께 저녁을 먹으면서 좋은 추억을 만들어갑니다. 고맙습니다. Terima kasih. Terima kasih Pak Kim, terima kasih Pak Gubernur. Jangan lupa gincennya. Namanya siapa? What is your name? Oh, Jack. Berita apa? Oh, Farid. Prancis. Wah, lagi sudah memang mungkin di sini? Baru latihan di Parisnya dulu. Lagi kunjungan atau lagi belajar di sini? Memang sengaja mau latihan silat katanya. Wow, dan bisa bahasa Prancis? Sedikit. Oh, coba, kenapa seneng pada pencaksilat?
What do you like? Kok Inggris aja ya? What do you like pentas ya? Touring pentas ya? I think because it has many different forms, it's about the aesthetic, but it's also about breathing, and about the mind, about the heart. Ya, jadi pencaksilat itu bukan hanya sekedar estetik, tapi dia melatih pikiran, melatih hati untuk melahirkan manusia yang paripurna. Karena saking penasarannya dengan keindahan pemberitaan lembur Pakuan, turis asing asal Australia ini rela berkunjung demi menjawab keingintahuannya secara nyata. Dan ketika menyaksikan secara langsung, hasilnya pun sesuai ekspektasi luar biasa indah. People very nice. Kang Deddy Mulyadi benar-benar menjadi magnet bagi masyarakat Indonesia. Terlihat dimanapun ia berada, selalu dikerubungi oleh warga yang antusias. Dalam video ini, saat berada di acara pameran, ia dikelilingi banyak orang yang berebut untuk menyapa dan mengambil foto bersamanya. Viralnya sosok Kang Deddy Mulyadi rupanya sampai menembus negeri Sakura. Terbukti saat ia mampir ke Malioboro, dua turis Jepang dengan antusias tersenyum lebar sambil meminta foto bareng, seolah bertemu idola yang selama ini hanya mereka lihat di layar. Kehebohan KDM atau Kang Deddy Mulyadi di Amerika Serikat, khususnya di Atlanta, Georgia. Sangat terkenal di mana-mana. Ya, saya sendiri memang pernah tinggal di Subang tahun 1950 SD waktu itu. Ya. Nah, sekarang dalam umur 83 tahun ini di Amerika, oleh bukan anak-anak lah, masyarakat Indonesia di Georgia khusus umumnya dan di Atlanta khususnya masih diajak-ajak saja gitu, katanya sebagai sesepuh katanya, padahal ya kita sih kalau tidak mau bergaul juga tetap aja dijemput itu karena kasihan datanya opa sama oma harus gitu. Ceritanya gini ya, kalau ngumpul-ngumpul itu mereka selalu menanyakan kepada saya, opa oma itu kenal sama Kang Deddy? Ya kami jawab, ya kita tinggal di Subang tahun 50, yang namanya Deddy Mulyadi belum lahir dong, kita tahun 60 berangkat ke sini ke Amerika. Jadi tapi kalau ya Subang ya tentu kita tahu di mana zaman dulu, sekarang udah lebar sekali, itu sudah luas sekali. Nah, kehebatannya itu sampai tiap pertemuan, apalagi dalam pengajian ya, dalam pengajian itu selalu dia KDM, opa mau cerita apa KDM? Ya nanti saya kan kalian tahu sendiri di YouTube, kalau opa malah nggak pernah itu, tapi pernah dengar. Nah memang dia itu orangnya sangat merakyat dan memang dari rakyat gitu, betul-betul melakukan itu dari hati yang pribadi gitu, dari hati dalamnya dia itu memang gitu. Orangnya itu bahasa Sundama di samping berehan, bagus jeung disangka mana yang lagi lebih pintar tuh Ustaz ngomongnya gitu. Cuma ikutan aja di opa jeung oma dari sini. Kalau di tempat kami tinggal itu di Eton situ memang lingkungannya dengan orang-orang Amerika sendiri gitu, kita punya klub namanya Senior Club itu. Ada yang juga menanyakan, ada yang sampai ada yang menanyakan soal Deddy Mulyadi ya. Pak Muhammad jelaskan aja dari YouTube saya bilang. Tapi memang itu adalah mudah-mudahan menjadi satu tumbuhan besar di Indonesia. Cuma itu aja. Juga ada beberapa di sini di Athens itu ada satu university yang sangat terkenal namanya University of Georgia, di mana dulu pernah opa sama oma juga ikut memberikan pelajaran bahasa Indonesia untuk mahasiswa Amerika yang mau ke Indonesia karena mereka ambil PhD-nya di Borneo. Gitu. Jadi hanya ingin menyampaikan bahwa KDM itu juga menggoncangkan daerah kami gitu, terutama masyarakat Indonesia ya, dan teman-teman opa-oma yang 80 tahun ke atas sama yang 9 tahun masih menanyakan soal Deddy Mulyadi. Terus opa kasih lihat ini aja apa namanya YouTube-nya gitu, dan mereka sangat antusias dan ingin menanyakan lebih detail mengenai Deddy Mulyadi gitu. Itu aja, salam dari Eton Georgia, dari opa dan oma Bapak. Memang Kang Deddy Mulyadi dalam melakukan segala aktivitasnya, kinerjanya dan lain sebagainya itu selalu disalurkan melalui channel YouTube beliau ya, berupa konten dan lain sebagainya. Tapi hasil dari konten tersebut ini dikembalikan kepada rakyat, disumbangkan kepada rakyat, juga kepada pembangunan yang ada di Jawa Barat. Jadi ini sangat positif sekali menurut saya. Jadi terserah pada sahabat semua bagaimana memberikan penilaian terhadap Kang Deddy Mulyadi. Baik sahabat semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.